Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sahabat tani kakao sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan hari ini kita lebih baik lagi dari hari kemarin ya, dan mudah-mudahan penuh berkah. Nah, kita akan berbagi bagaimana kakao ini. Saya akan membahas di sini lebih bukan di kakaonya, tapi di tanaman pelindungnya. Jadi tanaman pelindung yang dalam arti kata ada nilai tambah untuk petani kakao. Jadi bukan cuma mengharapkan kakao saja. Ini kalau dilihat seperti sana, kakao itu sekarang lagi sudah mulai kurang buah, jadi harapannya adalah ada hasil dari tanaman lain. Nah, ini salah satunya pelindung yang kita gunakan adalah alpukat. Nah, ini alpukat sendiri ini kurang lebih umur 3,5 tahun dan sudah 3 kali produksi ya, dua kali panen. Dan untuk panen kemarin itu sekitar 110 kilo ini satu pohon ini. Ini sekarang sudah mulai ada keluar lagi, nampak bunga-bunga lagi karena kemarin habis panen kita pupuk. Ini sudah ada keluar bunga lagi. Harapannya adalah begitu ada coklat lagi, kakaonya lagi kurang buah, kita mendapatkan hasil dari pelindung. Nah, dari ini kurang lebih tanaman kakao di sini ini sekitar 3 hektar dan sudah ada alpukatnya ini sekitar 50 pohon. Tapi yang lain masih kecil ya, karena baru satu ini yang sudah produksi. Yang lain masih ada kecil. Nanti kita akan ada jalan-jalan bagaimana cara untuk memelihara tanaman alpukat ini. Ini sudah satu kesalahan sebetulnya, karena tadi tidak diatur percabangannya waktu awal, karena saya juga belum berpengalaman. Tapi sekarang kita sudah ada mulai perbaikan untuk pengetahuan bagaimana mengelola tanaman pelindung ini supaya lebih bagus pertumbuhannya. Ini untuk ini saya di sini sebetulnya akan memperlihatkan juga, karena apa? Karena alpukat ini juga apalagi daerah rendah begini, ini rawan dengan yang namanya kanker batang. Jadi kita akan juga nanti berbagi dengan teman-teman bagaimana cara mengantisipasi atau mengobati kanker batang pada tanaman pelindung pohon alpukat. Itu hampir sama dengan yang kita lakukan di tanaman kakao. Dan ini dari kecil ini, nah ini dari kecil ini sudah bekas kanker batang, tapi sekarang sudah baik, sudah bagus. Ini bekas kita kupas dulu dari kecil ini. Tapi memang bisa diperbaiki. Yang penting kita harus kontrol, jangan sampai tidak terkontrol sudah keliling semua kena kanker. Nah, itu akan sulit, kemungkinan besar. Nah, di sini kita kenapa menggunakan alpukat, ternyata yaitu tadi. Jadi panen tahun kemarin aja umur 3 tahun kemarin ini pas itu dapat 110 kilo ini dari satu pohon. Jadi kalau dalam 1 hektar misalkan kita punya 10 pohon saja untuk pelindung jenis ini, dan ada tambahan mungkin ada petenya atau tanaman lain atau macam duren. Jadi mungkin 10 ini tanaman pelindungnya adalah alpukat, kemudian mungkin ada 6 pohon atau 8 pohon tanaman yang lain, juga tanaman yang bisa menghasilkan. Nah, ini harapannya dari 10 pohon aja, kalau kita satu tahunnya satu pohon 100 kilo, itu berarti kalau kita punya 10 pohon sebagai tanam pelindung berarti kurang lebih ya sekitar 1 ton ya. 1 ton kalau harganya kalau kemarin sampai sempat 6.000. Jadi kalau rata-rata 5.000 saja sudah menghasilkan sekitar 5 juta dari tanaman pelindung. Jadi saya rasa ini sangat membantu. Dan di sini juga perakaran untuk alpukat ini juga tidak seperti rambutan ya. Dia akarnya hanya beberapa akar saja. Jadi tidak terlalu berserabut semacam rambutan, jadi tidak mengganggu. Yang penting setiap kita melakukan pemupukan untuk kakao, tanaman pelindung pun tetap harus dipupuk, diperhatikan.
Ini salah satu contoh. Nanti kita akan ajak jalan ke sana. Ada tanaman yang masih umur 1,5 tahun yang baru ditanam. Oke. Nah, ini coklat kan sudah boleh berkurang nih buahnya, tinggal beberapa biji saja. Nah, oke, ini kita bawa ke tanaman ini baru 1,5 tahun. Nah, ini harusnya tidak yang seperti tanaman awal tadi. Jadi kita dari mulai umur sekitar 6 bulan itu sudah kita mulai topping. Kenapa kita mulai topping? Di sini harapannya adalah cabang per cabang lebih banyak. Ini di sini. Pertama dulu di sini di topping. Ini sudah tinggal satu ke sini nunggu. Kemudian ini. Nah, ini kita topping lagi di sini kita potong. Di sini numbuh 2. Ini numbuh 2. Kemudian ini sama juga ini. Cabang ini. Ini segini numbuh 3. Yang ini di topping juga ini sekarang jadi numbuh 2. Kemudian nanti ini kita topping. Nah, ini tunggu daun tua ini. Ini tunggu daun tua nanti juga kita topping di sini supaya seperti ini numbuh lagi. Nah, sahabat tani kakao. Ini kalau sudah seperti ini tinggal kita tunggu. Ini sudah ada beberapa percabangan. Nanti ini daun tua ini sekitar 1, 2, 50 atau 60 cm juga kita topping lagi di sini potong supaya dia berkembang lagi. Dan pada akhirnya dia akan lebih banyak cabang dan cabang ini kuat, dia besar-besar ya, kokoh. Jadi tidak yang seperti tadi itu di sana. Yang pertama memang dari awal saya belum tahu karakternya tanaman ini. Ternyata di sana dikasih biar, jadi cuma ada 3. Akhirnya begitu buah nggak tahan, akhirnya dia kayak macam roboh begitu, jadi jatuh ke bawah karena tidak kuat menahan beban buah. Nah, ini salah satu contoh. Jadi nanti ini bisa sekitar 60 cm lagi nanti pas daun tua di topping. Kenapa sih harus pas daun tua? Karena di masa pertumbuhan ini, kalau sekarang dipotong ini karena ini masih muda, ini akan lama prosesnya untuk dia keluar tunas ini. Bahkan kemungkinan yang ini akan layu ini. Jadi kalau sudah daunnya tua kita potong itu lebih cepat lagi keluar tunas. Seperti itu. Dan ini kita akan ada tanaman yang kedua lagi. Sama umurnya. Ini sudah 2 kali di topping. 2 kali di topping. Ini sudah yang kemarin baru-baru ini topping, ini sudah daun tua. Sebentar lagi bisa ada, kalau yang misalkan atasnya sana itu bisa dipotong lagi supaya bisa mengembang lagi. Ini semacam ini. Jadi kalau nggak dipotong seperti ini dia memanjang ke sana. Pada akhirnya nanti pas buah dia akan jatuh. Dan itu jelek sekali ya kalau jatuh, sampai apalagi nempel di tanah itu kerepotan. Akhirnya kita harus membentuk lagi kerangka-kerangka baru. Ini sama umurnya itu sekitar 1,5 tahun. Nah, kita akan menuju ke yang berikutnya. Ini tanaman kakaonya ya, ada 45 di sini. Ada juga karena merawutan nih tanaman kakaonya masih. Jarak tanamnya ada yang 2,5 meter, ada yang 3,5 meter, ada yang 4 meter. Ini ada cupon. Ini kakao yang cuponnya kita ambil. Kita coba ini sambung dengan bebek. Ini belum dipotong. Kenapa ini belum dipotong? Karena kalau kita langsung potong ini akar belum kuat. Yang padanya kalau ini mati, ini juga akan bermasalah, roboh. Jadi ini kasih biar tetap, yang penting tidak mengganggu. Jadi tetap hidup, bahkan masih ada keluar bunga. Jadi tunggu sampai kuat dia punya akar ini, baru kita tebang total di bawah. Mungkin sekitar 0,5 meter ya, kurang lebih. Jadi tetap ini nggak boleh sampai mati ini. Kalau ini mati di sana kalah, akan berpengaruh juga ke sikonnya yang kita sambung. Nah, ini alpukatnya lagi.
ini sama umurnya sekitar 1,5 tahun, dan ini perlakuannya sama. Nah, ini kita topping, kita potong ujungnya, dia mengembang. Yang tadinya cuma satu di sini sekarang sudah keluar ini. Nah, ini begini set. Nah, ini. Jadi dia percabangan lebih banyak, jadi akan lebih kuat. Dan kalau kita potong di sini, otomatis cabang ini mempercepat besar dia punya cabang. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke yang pokoknya, ke intinya adalah menangani bagaimana kanker batang ya. Penanganan kanker batang pada pohon alpukat. Nah, ini peralatan yang kita siapkan tentunya adalah satu, ini fungsida yang berbahan aktif tembaga ya, berbahan aktif tembaga. Kenapa saya tidak perlihatkan merek, nanti disangkanya kita jualan, jadi saya tidak ada unsur jualan di sini. Kita tidak perlihatkan merek, jadi tinggal dicari teman-teman yang bahan aktif tembaga. Kalau nggak ngerti boleh chat saya, atau nanti boleh juga tanya di toko fungsida yang berbahan aktif tembaga itu apa itu. Nah, di sini kita siapkan ini, kemudian juga ada persiapan kuas, sendok, sarung tangan. Jelasnya sebelum kita membuka ini, persiapan ini sarung tangan. Ada juga masker karena ini racun, jangan sampai kita nanti kena imbasnya, yaitu racun. Racun ini bukan teman, bukan sahabat petani ya. Racun ini musuh kita sebetulnya, cuma kita membutuhkan, jadi harus betul-betul kita persiapkan untuk keamanan kita menggunakan atau memakai racun. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kita itu kena keracunan. Repot lagi sudah kena keracunan Pak ya, nanti harus ke dokter lagi semua, apa yang jelas akan repot. Jadi lebih baik kita persiapkan dari awal untuk penanganan pestisida. Oke, di sini kita akan persiapkan ini, kemudian kita juga ini kerok ini batangnya, ini kita kerok kulitnya. Nah, ini kulitnya dia kelihatan berbeda. Ini yang kena kanker ini agak coklat anggur atau warna gelap. Yang ini dia putih. Ini yang belum kena, ini yang belum kena. Ini yang kalau sudah kena ini harus dikerok semua kulitnya, tapi hanya bagian luar saja ya, jangan sampai kena kayunya. Jadi kulit luar yang dikupas kita kerok sampai semua, pokoknya yang kena itu harus di. Nah, ini mungkin jamur, ada jamur juga ini. Oh bukan, tapi ini jelas harus dikerok semua. Oke, setelah siap dikerok, berarti kita mempersiapkan ini fungsidanya. Agak sulit memang pakai sarung tangan, tapi demi keamanan kita nggak usah terburu-buru bekerja. Yang penting keselamatan kita yang harus diutamakan ya. Kita buka, kemudian kita siapkan dulu air.
Jadi air ini secukupnya aja ya, secukupnya, tidak usah terlalu banyak airnya. Kita ambil 1 sendok saja, ini sudah cukup. Sekitar ini 1 sendok ini sekitar 20 gram. Kita masukkan. Kemudian kita kocek-kocek. Nah ini pemirsa, jadi kalau kita tidak pakai APD, ini kan berisiko. Apalagi kalau tangan kita atau kulit kita lagi terluka kan berbahaya ini. Nah sudah ada disiapkan juga di sini kuas ya untuk persiapannya. Nah, sekarang kita kuas. Sama pemirsa ya, ini perlakuan ini sama dengan kita menangani kanker batang pada pohon kakao. Yang merata ya sampai kena semua yang tadi kita kupas kulitnya. Oke, saya rasa cukup ini untuk kali ini, yaitu penanganan kanker batang pada tanaman alpukat. Dan ini sama juga halnya apabila kita mendapatkan kanker batang pada tanaman kakao juga seperti ini. Dan ini bukan cerita katanya, karena cerita pengalaman saya yang sudah saya lakukan. Dari pohon yang tadi pertama yang besar itu, memang dari sebesar begini itu pohon yang tadi itu sudah kena seperti ini. Tapi sekarang sudah umur 3,5 tahun itu dia tetap hidup bagus, nggak ada masalah. Jadi dengan fungsida yang berbahan aktif tembaga jelas manjur untuk mengobati penyakit kanker batang yang diakibatkan oleh jamur. Kemungkinan besar juga ini kalau tidak ditangani dengan secepat mungkin, kemungkinan besar karena ini ada tanaman kakao, yang ditakutkan adalah dia menular. Jadi apalagi terbuka begitu ada hujan, semacam kayak macam sekarang situasinya adalah waktu musim hujan, jadi kemungkinan besar kalau tidak bisa ditangani ini akan menular ke tanaman lain. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti mungkin lain kali akan kita bahas di materi lainnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan minta bantuannya setelah menonton ini video ini untuk di subscribe untuk membantu kelanjutan channel Ruslan ABD. Terima kasih. Salam petani kakao, sukses.